olahraga. Pemirsa, karate merupakan seni bela diri yang berasal dari Cina. Namun seiring dengan perkembangan waktu, olahraga ini justru sangat populer dan cukup berkembang di negara Jepang. Karate merupakan salah satu olahraga yang hampir keseluruhannya mengandalkan kekuatan tangan atau kekuatan pada pukulan tangan. Namun juga dengan perubahan waktu pemirsa, karate ini semakin berkembang dan kemudian terbagi menjadi beberapa jenis yang semuanya tergabung dalam seni bela diri atau karate. Dalam arena olahraga kali ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana perkembangan olahraga karate yang ada di Aceh dan juga bagaimana prestasi-prestasi atlet karate yang ada di Provinsi Aceh. Saksikan selengkapnya bersama Arena Olahraga. Olahraga karate berasal dari Jepang dan terinspirasi dari seni bela diri Cina, yaitu Kenpo. Secara harfiah, kata karate terdiri atas dua kanji, yaitu kara yang berarti kosong dan te yang berarti tangan. Jadi, karate dapat didefinisikan sebagai olahraga bela diri yang menitik beratkan serangan pada ketepatan tendangan dan pukulan tanpa menggunakan alat. Arah di dada langsung. Up. 1, 2, 3. Iya. Mundur. Teknik karate menggunakan konsentrasi dan kekuatan tubuh yang tinggi. Selain itu, karate juga mengandalkan taktik dan kedisiplinan. Ada 3 teknik dasar karate yaitu Kihon, Kata, dan Kumite. Pada awalnya, perkembangan karate terjadi sekitar abad ke-16 Masehi di Pulau Okinawa. Pada saat itu, Pulau Okinawa belum menjadi bagian dari negara Jepang. Seiring berjalannya waktu pada abad ke-19, Pulau Okinawa menjadi bagian dari negara Jepang dan karate mulai berkembang di Jepang. Nama seni bela diri ini awalnya juga bukanlah karate, tetapi tote. Tote memiliki makna yaitu tangan Cina. Setelah tote masuk ke Jepang, maka kanji Okinawa diganti oleh Sensei Gichin Fukunashi ke dalam kanji Jepang sehingga tote berubah menjadi karate, tepatnya pada tahun 1916. Seiring bertambahnya waktu, klub karate juga semakin banyak bermunculan, baik di sekolah maupun di universitas. Dan bareng. Awasi Geri. Selain itu, karate juga kerap kali diperlombakan dalam berbagai acara, seperti ajang kejuaraan tingkat nasional hingga perhelatan Olimpiade. Pada tahun 1970, akhirnya dibentuklah WKF, yaitu World Karate Federation, yang mengatur semua hal mengenai karate di seluruh dunia. Pemirsa, olahraga karate ini ternyata memang memerlukan energi dan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Karena dalam setiap gerakan seperti yang kita lihat tadi, itu memang menggunakan semua anggota tubuh, tidak hanya kaki, tangan, bahkan pukulan-pukulan yang dilakukan dalam setiap gerakan dalam karate ini memang betul-betul sangat terstruktur sekali ya. Baik dari lurusnya, kemudian kepalan tangannya, dan semuanya itu memang sudah sangat terstruktur sekali. Jadi memang betul-betul memerlukan konsentrasi penuh ketika seorang atlet berlatih karate sehingga menghasilkan gerakan-gerakan yang indah dan memang fokus sesuai dengan berbagai macam jenis-jenis karate ya, olahraga karate khususnya yang digeluti oleh para atlet kita yang sekarang ada di sini. Kita lihat lagi ya pemirsa bagaimana keseruan latihan olahraga karate berikut ini. Pisan kepala. Up. 1, 2, 3. Iya. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan dana tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung segi apa realisasi
saya melihat di sebagian lembaga pendidikan. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pemirsa, seperti biasa, sebelum kita melakukan berbagai macam gerakan dalam karate ini, kita terlebih dahulu harus melakukan pemanasan. Pemanasan ini tentu saja bertujuan untuk melenturkan kembali otot-otot badan untuk menghindari terjadinya cedera saat melakukan gerakan-gerakan dalam karate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada beberapa teknik karate yang harus kita ketahui. Yang pertama ada Kihun. Kihun ini merupakan teknik dasar yang pertama yang harus dipelajari dan dikuasai. Secara harfiah, Kihun memiliki arti fondasi sebelum mempelajari kata dan kumite. Pada umumnya, pelatihan untuk teknik Kihun ini diawali dengan mempelajari gerakan menendang dan memukul yang dikenal dengan tahapan sabuk putih serta gerakan bantingan yang ada pada sabuk coklat. Ketika karateka berada pada tahap sabuk hitam, hal ini berarti karateka telah berhasil menguasai seluruh teknik Kihun. Selanjutnya adalah kata. Teknik dasar ini secara harfiah adalah bentuk atau pola yang ada dalam karate. Kata sebenarnya bukan hanya pelatihan secara fisik atau banyak orang yang mengatakan seperti aerobik. Namun teknik dasar kata ini lebih dari itu. Dalam teknik kata ada banyak pembelajaran tentang prinsip bertarung. Untuk tiap kata mempunyai aliran gerak dan nama yang berbeda. Misalnya kata teki yang ada pada aliran Shotokan yang lebih dikenal dengan istilah Nine Hanchi yang ada di aliran Shitoryu, dan inilah yang mempengaruhi bungkai pada setiap aliran yang menjadi tak sama antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kumite. Teknik kumite ini biasanya dilakukan oleh para karateka yang berada di teknik lanjut. Tingkat lanjut di sini seperti sabuk biru atau lebih. Tetapi pada saat ini ada dojo yang menawarkan pengajaran atau menawarkan pelatihan pada karate do sabuk kuning pada tingkat pemula. Kumite yang diajari oleh karateka pertama adalah Guhun Kumite. Kumite ini dipelajari sebelum mempelajari kumite yang lain seperti kumite bebas atau Jiun Kumite. Untuk menjadi atlet karate sendiri, saya sudah mulai karate itu sejak SD. Jadi sejak SD sampai saya SMA kelas 2, saya masih mengikuti olahraga karate. Karena menurut saya karate itu sendiri itu bisa menjadi proteksi diri kita sendiri. Jadi bagi kita perempuan, karate itu sangat penting bagi kita. Karena di luar sana masih banyak cowok-cowok yang kurang bisa menjaga
diri mereka. Terus cowok juga masih mandang kita dengan sebelah mata. Apalagi kita wanita bisa menjaga diri kita sendiri. Dengan adanya karate, kita bisa memproteksi diri kita sendiri. Selama menjadi atlet karate, saya sudah pernah mengikuti kejuaraan seperti Popda, O2SN, lalu kejuaraan-kejuaraan kota lainnya. Alhamdulillah, Viola sendiri udah meraih perunggu, perak, emas dan belum. Insya Allah untuk O2SN ini mohon doanya dan bantuannya. Bisa ikut kejuaraan, dibawa kemana-mana. Kalau dukanya itu banyak badan yang sakit, itu minusnya. Tapi dari badan sakit itu kita bisa belajar kalau misalnya nggak ada hal yang bisa bikin kita senang terus bisa ke depannya. Kita tuh harus melalui yang sakit-sakit dulu baru kita bisa senang kemudian. Ya, saya bergelut dalam dunia karate udah dari SD ya, dari kelas 4 sampai sekarang saya udah kuliah, kurang lebih sudah 15 tahun saya bergelut di dunia karate. Saya udah bertanding keluar ya, ke nasional, antar Sumatera, antar daerah, sudah mendapatkan medali binaan. Ya, saya pernah mengikuti kejuaraan daerah, pernah juara 1 mewakili Aceh, pernah ikut di kejuaraan nasional, alhamdulillah juara 1 untuk mewakili Aceh juga. Kalau untuk rutinnya kita di sini latihan cuma hari Minggu aja. Kecuali kalau misalkan dalam pertandingan kita itu setiap hari berlatih dari Senin sampai Jumat, sehari kita rest. Selanjutnya kita ini terus. Harapan saya ke depannya atlet-atlet karate khususnya di Aceh lebih semangat lagi berlatih, lebih keras lagi, lebih giat, berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan di nasional maupun internasional. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan dana tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung sendiri, realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh, dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh Media Pemersatu Bangsa.
Selanjutnya pemirsa, kita juga mengenal istilah dachi. Dachi disebut juga dengan tai chi, berarti kuda-kuda dalam bahasa Jepang. Teknik ini mengajarkan bagaimana posisi kaki dalam berbagai posisi di karate. Kuda-kuda sangat penting dalam karate, karena dari sinilah faktor besar yang mempengaruhi pemberian kekuatan serta respon cepat dalam berbagai situasi. Daichi ditekankan dalam kihon atau pelatihan dasar dalam karate, ada banyak jenis posisi kuda-kuda. Di antaranya kuda-kuda dasar atau kaki yang perlu dibuka selebar bahu, yaitu haichi dachi. Kuda-kuda berat belakang disebut kokutsudachi. Kuda-kuda berat depan disebut zenkutsudachi. Kuda-kuda berat tengah yaitu sansidachi. Kuda-kuda berat tengah namun kaki dirapatkan dalam kata unsu yaitu haisuko dachi. Kuda-kuda berat tengah yaitu hangdetsudachi. Dan kuda-kuda berat tengah lainnya dalam kata sochin yaitu sochidachi. Dan yang terakhir adalah kuda-kuda berat belakang yaitu neko asidachi. Kemudian dalam seni karate kita juga mengenal kata suki atau zuki. Adalah istilah yang digunakan untuk pukulan. Pukulan jenis ini juga biasanya dilakukan menggunakan dua ruas jari depan yang disebut dengan seiken atau tinju depan. Teknik pukulan seiken adalah teknik serangan yang paling populer dalam karate. Teknik pukulan ini sering digunakan karena efisien, cepat, bertenaga, dan juga serbaguna. Selain itu, pukulan seiken ini efektif untuk menjaga posisi tangan agar tetap kukuh dan stabil sehingga mampu menahan benturan dari lawan. Untuk mengenal lebih dekat lagi mengenai zuki, berikut ini ada beberapa teknik pukulan dalam karate yang perlu Anda ketahui. Pukulan mengarah ke ulu hati atau perut yaitu Oizuki Chudan, pukulan mengarah ke kepala yaitu Oizuki Jodan, pukulan mengarah ke perut namun kaki tak melangkah disebut Gyakuzuki, pukulan mengarah ke kepala namun kaki tak melangkah disebut Kisamezuki, pukulan atau dorongan yaitu Moretezuki, pukulan dalam bentuk seperti Sodo Uke-uke yaitu Urazuki, pukulan dengan menggunakan kedua tangan juga disebut Morete Hisamezuki. Pukulan ganda menggunakan kedua tangan disebut Yamazuki. Pukulan dengan bentuk seperti Uchi Ude-uke yaitu Tatezuki. Dan pukulan ke arah samping seperti pada kata Teiki Soda yaitu Kaigezuki. Pukulan ke arah perut sambil menggunakan kuda-kuda disebut Haichidachi yaitu Chokozuki. Pukulan menggunakan tangan bagian dalam yang juga bentuknya sama seperti Ageuki disebut Agezuki. Sikutan disebut dengan MP. Dan yang terakhir adalah pukulan menggunakan tangan bagian dalam yang juga bentuknya seperti Ageuke yaitu Aigizuki. Sikutan disebut MP. Dilanjutkan dengan Geri dan Uke. Geri merupakan salah satu di antara teknik vital di mana teknik gerakan tendangan digunakan saat menyerang lawan selain menggunakan pukulan. Ada beberapa jenis tendangan yang perlu diperhatikan dan bahkan dikuasai dengan baik oleh para karate. Dilanjutkan dengan Geri dan Uke. Teknik ini merupakan satu di antara teknik vital di mana teknik gerakan tendangan digunakan saat menyerang lawan selain penggunaan pukulan. Ada beberapa jenis tendangan yang perlu diperhatikan dan bahkan perlu dikuasai dengan baik oleh para karateka. Di antaranya adalah tendangan belakang disebut Ushiro Geri, tendangan menggunakan kaki bagian samping atau di snap yaitu Yoko Geri Kange, tendangan menggunakan kaki bagian samping atau disodok yaitu Yoko Geri Kokume, tendangan menggunakan kaki bagian atas disebut Mawashi Geri, dan tendangan mengarah ke perut maupun ke kepala dengan arah ke depan disebut Mae Geri. Kemudian ada Uke. Teknik dasar karate yang terakhir adalah Uke. Dalam seni bela diri karate, Uke mengacu pada teknik tangkisan. Tangkisan atau blok secara umum digunakan untuk bertahan dan menghindari serangan. Berikut ini adalah beberapa teknik tangkisan. Tangkisan dalam bentuk seperti Moretezuki yaitu Morete Uke. Tangkisan menggunakan kedua tangan yang disilang disebut Juji Uke.
Tangkisan menggunakan tangan pedang yaitu Suroto Uke. Tangkisan tengah berawal dari bawah ketiak yaitu Uchi Ude Uke. Dan tangkisan tengah berasal dari belakang telinga yaitu Sode. Tangkisan tengah berasal dari belakang telinga yaitu Soto Ude Uke. Tangkisan atas disebut Aki Uke dan tangkisan bawah disebut Gedan Barai. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas. dana anggaran Terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung penyiaran sendiri, Aceh baik realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh Media Pemersatu Bangsa. Hai, Sensei Toto. Salam olahraga. Ya. Ini ganggu waktu sebentar ya, Sensei. Kita di sela-sela latihan, saya juga ingin mencari informasi sedikit tentang kita ini di bawah Forki ya? Iya, Bu. Federasi Olahraga Karate Indonesia. Indonesia. Udah berapa lama sih Sensei Forki ada di Aceh? Kita di sekitar tahun 70-an udah ada. Ya. Nah, salah satu perguruan yang lama termasuk perguruan kita yaitu perguruan Wadokai yang Perguruan ada di Aceh. Wadokai. Itu sudah cukup senior sekali Iya. lah di Aceh seperti itu ya. Jadi karate kita ini dibawa dengan kebetulan Bapak pelatih atau guru besar kita itu Pak Jenderal Irjen Jalma Sutrisna. Ya, beliau yang perkali memperkenalkan memperkenalkan diri Wadokai di Aceh. Iya. Jadi beliau sekarang berada di Jakarta. Oke. Dia yang namun sedalam kurun waktu berjalan karate kita itu tetap menuntut prestasi-prestasi yang harus dicapai untuk membawa nama Aceh, membawa nama besar Aceh baik dari ajang nasional maupun internasional. Ya, seperti yang udah dilakukan dengan kawan-kawan kita dulu, simpai-simpai kita dulu yang udah pernah mengeluarkan hasil yang lumayan bagus. Oke, Sensei ini sudah berapa lama bergabung di Forki ini menjadi pelatih senior lah ya, bisa kita katakan seperti itu ya, pelatih senior Sensei ya. Di perguruan kita sendiri kita memang dari awal itu kita udah dari tahun 80-an kita udah bergabung. Berarti Sensei sendiri sudah menjadi pelatih dari tahun 80-an. Iya, Bu. Oke. Jadi kita di 80 kita mulai mengikuti jejak-jejak senior kita supaya kita berlatih bergabung di 90-an baru kita bisa bergabung menjadi pelatih ataupun menjadi pembimbing kawan-kawan kita yang junior, artinya udah bisa mendampingi seperti ini
asisten pelatih. Oke, artinya kita sudah punya anak didik nih ya, atau kita sudah punya atlet ya Pak ya, yang nanti dididik menjadi atlet karate di perguruan Wadokai seperti itu ya Pak ya? Ya, seperti yang kita ketahui hari ini kan anak-anak kita sendiri ataupun murid-murid kita yang dari awalnya kecil kita latihan udah bisa membawa nama besar Aceh itu sendiri, baik di kejurnas maupun di kejuaraan-kejuaraan nasional. Sampai sekarang ini kita masih ada, masih prestasi itu masih ada yang diinikan sama ininya. Sama atlet-atlet kita Pak ya? Cuman kali ini problema di anak-anak kita ini kan terganggu dengan hadirnya gadget. Jadi kebiasaan itu jadi mengurangi minat untuk belajar karate gitu ya Pak ya? Jadi sebenarnya dengan ada karate ini gadget itu bisa kita redam, jadi dia bisa lebih fokus untuk belajar karate. Lain, karena gadget kita bisa jadi bermanfaatnya ada, tapi lebih ini untuk ininya lebih juga negatifnya juga ada gitu Pak ya? Oke, nah untuk struktur Forky sendiri di Aceh ini itu memang ada struktur organisasinya lengkap, bisa seperti ketua, wakil, anggota, itu gimana Pak? Di Forky sendiri juga ada susunan ininya, di ART-nya juga ada, pengurus-pengurusnya juga kita ada. Ini berdiri di bawah KONI ya di biasanya? Bawah KONI. Memang kita di sini ada beberapa aliran perguruan. Ada 8 perguruan karate yang besar di sini. Jadi tidak hanya perguruan kita, perguruan lain juga. Wadokai, tidak hanya Wadokai. Tidak hanya perguruan. Yang membedakan perguruan-perguruannya apa sih, Sensei? Perbedaannya? Dari awal itu pelatih guru besar karate itu ada 4. Jadi mereka itu pencar membuat ini masing-masing. Jadi dari 4 guru besar itu memang berbeda. Satu perguruan, tapi dia pecah. Ingin bikin ini masing-masing. Aliran masing-masing gitu. Ataupun mencari murid masing-masing. Iya, jadi mereka ingin mungkin menunjukkan siapa yang terhebat dari antara murid-murid mereka. Artinya ini ada persaingan ya Sensei ya. Dari 4 aliran ini ada persaingan tentunya ya. Ini perbedaan gerakan juga di dalamnya Sensei? Ada perbedaan gerakannya ya? Ada perbedaan beberapa gerakan, bahwa teknik pengambilan dari mulai mungkin ya itu dia tadi trik ataupun teknik yang diinikan kan masing-masing. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih dapat fokus pemahamannya yang mana. Artinya mereka juga di bawah Forky seperti itu. Semua bergabung di bawah Forky. Berarti beda pengurus nih Sensei ya? Kalau kita memang masing-masing punya perguruan, punya sistem organisasi masing-masing. Diketuai dengan pengurus masing-masing, ketua perguruan masing-masing. Kecuali waktu dia ada kegiatan rutin Forky, baru kita ikutin aturan Forky. Seperti itu. Tapi ketika kita turun ke lapangan, kita punya versi masing-masing seperti itu. Nah, kemudian untuk sarana nih, Sensei, sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Forky barangkali atau KONI untuk untuk kemaksimalan latihan atau maksimalnya latihan yang dilakukan oleh katakanlah di sekarang perguruan kita, apakah sudah maksimalkah atau memang sudah cukup memadai atau gimana Sensei? Kalau untuk perguruan kita sendiri ya, kita mengupayakan untuk sendiri dulu. Kita masih mandiri nih. Kita masih kita upayakan tempat ataupun ininya supaya kita jangan bergantung dulu kepada yang jelas KONI itu tidak membedakan, cuman dia mau hasil dulu. Seperti itu. Jadi mereka menurut kita memberikan hasil dulu seperti itu Sensei ya? Dia mau semua perguruan itu menunjukkan kemampuan atau hasil yang maksimal di kancah nasional. Seperti itu. Nah, seperti yang Sensei lihat ini kan kita di Aceh ini ada 4 ya Sensei ya? Ini dari 4 ini mana sih Sensei yang paling banyak diminati oleh calon atlet atau masyarakat yang mengetahui tentang 4 ini sejauh pengetahuan Sensei? Kalau itu kan relatif. Tergantung kita ininya. Kadang anak-anak ini minatnya, kenapa hari ini dia ikut latihan karate? Rupanya dia di rumah atau di sekolah salah pergaulan, jadi orang tuanya ngajak dia supaya ikut karate, supaya dia olahraga, jadi pikirannya lebih positif. Ada juga pun karena dia dibully karena di sekolah, karena dia sering dibully ataupun sering diganggu sama ininya, dia
merasa tertekan. Jadi baru biar pergi mentalnya latihan. kuat ini kita di sini latihan karate. Termasuk kita yang latih mental. Oke, Baik latihan. psikis maupun mental supaya dia tuh lebih mandiri, lebih berani. Oke. Nah, di apa tadi kejuaraan kita namanya? Wadokai. Wadokai. Di Wadokai ini biasanya sistem latihannya gimana nih Sensei? Kita latihan setiap minggu atau memang ada jadwal-jadwal tertentu untuk kita melatih calon-calon atlet kita ini? Ya, kalau kita punya perguruan, ya latihan kita tetap rutin, seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali. Di seminggu 3 kali itu nanti begitu ada misalnya keikutsertaan di dalam Po2SN ataupun kejurnas, kita manfaatin waktu yang sisa untuk bergabung sesi latihan di sore hari dengan penambahan jadwal supaya mereka lebih terbiasa. Oke, nah untuk prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh perguruan kita nih Sensei, sudah sampai ke tingkat apa saja Sensei? Selama keguruan kita ini berdiri. Alhamdulillah ya, dari awal kita bergabung di karate ini, ya, dari senior kita, dari ini kita dulu, ya, untuk level Asian Games, SEA Games, almarhum Nurjaman udah mengukir prestasi tersebut, dilanjuti dengan rekan-rekan yang lain, adik beliau, terus dengan kawan terakhir yang kemarin ini dengan Lawa, kebetulan yang kejurnas Porki yang di Padang, dia meraih juara 1 medali emas. Itu pun yang begitu banyak perguruan Aceh yang berangkat, cuman kita yang dapat meraih emas. Oke, luar biasa. Nah, untuk perekrutan calon atlet baru nih Sensei yang dilakukan selama ini gimana? Apakah kita memang punya training ke sekolah-sekolah atau kita membuat kejuaraan, siapa yang ingin bergabung nanti akan direkrut menjadi atlet seperti yang sudah dijalankan sekarang gimana Sensei? Biasanya mereka itu dari mulut ke mulut, dari kawan, terus ada juga yang dari pihak sekolah yang meminta gimana ada perguruan. Oh, seperti itu. Jadi kita kalau diminta ya kita boleh bergabung. Kita hadir, kita bersedia untuk membimbing ya. Baik itu untuk kejuaraan levelnya SD, SMP dan SMA. Oke, ini berarti beda-beda level nih ya Sensei ya. SD, SMP itu berarti ketika mengikuti kejuaraan juga ada nomornya masing-masing seperti itu. Setiap event dia beda kelas, mulai dari kadet, pemula, senior, ya. Oh, seperti itu. Gitu dia tetap ada dan diimbangi dengan pengukuran timbang berat badan. Oh, seperti itu. Jadi tidak ikut umur nih Sensei. Umur iya, berat badan juga. Seperti itu. Ini misalnya untuk tingkat SD, itu berat badan minimal dari kadet kita, dari pemula. Dari kader pemula. Dini. Jadi dia memang udah kelasnya. Cuman nanti kalau dia berat badan lebih, dia dinaikkan ke level yang walaupun umurnya mungkin belum sampai batas maksimal untuk syarat yang level atasnya seperti itu. Berat badan kan gini. Kenapa dibuat dengan ini begitu demikian? Karena kan pukulan atau ini pukulan lebih besar. Iya betul, berat badan mempengaruhi bobotnya jadi lebih menentukan. Oke, baik. Oke, kemudian Sensei apa nih harapan Sensei untuk masyarakat Aceh khususnya tentang keberadaan dari perguruan kita saat ini? Harapan Sensei untuk masyarakat apa nih Sensei? Ya, harapan kita supaya anak-anak Aceh ini ya dengan adanya karate kita dimanfaatkan untuk meraih prestasi yang lebih dari yang sebelumnya, supaya Aceh itu berkesan lebih hebat untuk bidang olahraga bela diri ini. Ya. Kemudian harapan Sensei untuk para atlet kita yang sedang berlatih. Ya, di sini kita memang banyak beberapa atlet kita yang bakal kita promosikan untuk di kejuaraan-kejuaraan ke depan, karena Maesa di depan di nasional udah nunggu. Oke. Jadi ini kita berharap di kejuaraan Maesa ke depan anak-anak kita bisa mengikuti turnamen tersebut supaya bisa kita ukir kejuaraan nasional itu kita membuktikan bahwa kita mampu untuk meraih medali. Oke, luar biasa. Terima kasih Sensei waktunya, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan latihan kita dapat terus berjalan dengan baik dan lancar, dan tentu saja minat dari generasi-generasi muda ya untuk melatih fisik mereka, melatih mental mereka, jadi bisa bergabung di olahraga. Sebenarnya bukan hanya olahraga karate, tapi karate ini salah satu ya Sensei ya, untuk melatih mereka bisa lebih berkonsentrasi. Kemudian tentu saja ini mental nih ya yang paling penting di sini agar siap untuk menghadapi tantangan di sekolah, di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya ya. Oke, setelah ini pemirsa,
kita juga akan mencari tahu lebih jauh lagi tentang lebih detail lagi olahraga karate ini, bagaimana tekniknya, kemudian pembagian nomor-nomor dalam karate ini. Jadi setelah ini kita akan bertemu dengan salah satu pelatih di keguruan Wadokai. Oke, jadi tetap bersama Lensa Olahraga. Bersama saya Muhammad Shoaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. dana anggaran Terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung sendiri realisasi. saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh Media Pemersatu Bangsa. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pelatih karate di perguruan Wadokai. Langsung saja kita sapa. Hai. Hai. Senpai Andre. Betul namanya ya? Iya, ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke pemirsa, nah Senpai udah berapa lama sih jadi pelatih karate di perguruan Wadokai ini? Udah sekitar 7 tahun lah. Sudah 7 tahun. Itu awalnya dari atlet dulu, kemudian jadi pelatih atau memang udah basicnya sebagai pelatih? Enggak. Ya otomatis semua atlet, semua pelatih kan dimulai dari atlet dulu ya. Atlet dulu. Oke, Senpai, ini kan perguruan Wadokai. Apa sih yang menjadi keunikan dari perguruan Wadokai? Karena tadi sebelumnya juga sempat ngobrol sama Sensei Toto, itu kan ada 4 bagian ya dari perguruan ini, dan kita salah satunya adalah Wadokai. Apa tuh gerakan khusus dari karate Wadokai ini? Kalau di perguruan kita tuh lebih ke fighting ya. Lebih ke fighting dalam pertandingan gitu ya. Pertandingan atau perkelahian bebas ya. Seperti pukulan, bantingan gitu. Kalau di perguruan kita lebih ke taktis dalam bertanding misalnya. Taktis bertanding, berarti untuk penilaian, untuk poin-poin penilaian dalam Wadokai ini, banyaknya pukulan, banyaknya bantingan, atau gerakan-gerakan yang jadi penilaiannya, Senpai? Kalau di karate ini penilaian dalam pertandingan tuh dimulai dari perut, kepala, ya. Kalau di bagian badan tuh pukulannya nilainya 1. Oke. Kalau berarti di kepala, bagian-bagian yang boleh kena pukulan ya, seperti itu, bisa di perut. Perut, badan, kepala. Kalau kepala harus kontrol. Kontrol, apanya tuh yang dikontrol? Pukulannya atau posisinya? Jangan sampai Kalau di kepala harus ada jarak, segini udah poin, langsung tarik. Oh gitu, berarti nggak langsung nyentuh gitu ya? Ya, pelanggaran. Oh pelanggaran, oh seperti itu. Kalau untuk di perut? Di perut boleh. Boleh langsung kena? Boleh. Di dada juga? Boleh. Berarti yang cuman nggak boleh nyentuh itu di ini bagian ya? muka. Bagian wajah seperti itu ya, baik. Nah itu poin pentingnya dalam penilaian. Nah teknik atau gerakan-gerakan khususnya itu apa misalnya yang menjadi kekhususan dari perguruan Wadokai ini? Kalau di karate ini dia lebih ke menyerang tuh 70%, 30% tuh bertahan. Menyerang. Oke, berarti kita lebih banyak menyerang. Daripada itu yang menjadi untuk mencari poinnya kita harus banyak menyerang. Menyerang boleh menggunakan semua anggota tubuh ya? Atau boleh. Boleh ya? Kita boleh menggunakan tangan, kaki, bantingan boleh semua. Boleh semuanya, tidak ada
pengecualian, boleh semuanya. Cuman ya itu tadi ya yang harus diwaspadai dan diantisipasi untuk pukulan bagian wajah ya. Kalau seandainya kena itu langsung diskualifikasi atau memang apa tuh? Ada hukuman atau apa gitu? Sanksi mungkin dari dari pertandingan. Dari sebuah pertandingan. Ketika mengenai kepala kita akan diberi sanksi peringatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika sudah 4 kali maka atlet tersebut didis. Tidak boleh ke pertandingan lagi. Ada tidak sanksi misalnya selama sekian waktu nggak boleh ke pertandingan atau memang di pertandingan itu aja? Di pertandingan itu aja. Oke, karena ada beberapa olahraga kan kalau dia melakukan pelanggaran itu ada masa waktunya tuh nggak boleh ke pertanding seperti itu. Berarti kalau untuk di karate Wadoka ini memang harus dijaga sekali. Berarti ada nggak seberapa persen sih sering ada kejadian seperti itu khusus atlet kita? Sering nggak sih sampai terlanjur mukul di bagian wajah itu gimana? Oh itu pasti, namanya kita latihan ya. Sering ya, maksudnya sesekali ada seperti itu ya. Oke, nah tadi saya juga melihat ini para atlet kita menggunakan sabuk yang warnanya beraneka ragam ya. Ada warna kuning, warna biru, kalau nggak salah saya warna hitam, hijau juga ada. Itu coklat juga ada ya. Itu apa? Maknanya itu apa? Perbedaan tingkatannya, kelasnya atau gimana? Ya tingkatan. Untuk pemula kita sabuk putih dulu ya. Pertama kita bagi pemula pakai sabuk putih, nanti kuning, hijau, biru, coklat, nanti baru ada turun Q1, Q3, Q2, Q1, nanti baru naik dan 1 seperti dan hitam, sabuk hitam. Berarti hitam ini sudah tertinggi? Iya. Atau ada lagi levelnya? Ada lagi levelnya. Ada lagi? Setelah hitam warna apa? Setelah hitam itu kita ada turun dan 2 gitu. Dan sabuk 2. tetap hitam. Oh masih hitam, cuman ada kelasnya berarti ya? Berarti pemula itu warna putih, kemudian kuning, warna kuning, hijau, biru, coklat, hitam. Oh, memang 6. Ya. Memang 6 ya. Oke, karena perbedaan ini untuk naik kelas ini dilihat dari umurnya atau prestasinya nih, Senpai? Enggak. Misalnya tergantung mereka latihannya juga ya. Oh gitu. Jadi mereka nanti latihan ada yang ujian kenaikan tingkatnya 6 bulan, ada setahun, tergantung gimana sepakatnya kita nanti ya oleh seluruh guru, pelatih dan pengurus ya. Artinya kalau misalnya atlet itu dia request nih, saya nggak mau dong yang putih, mau langsung yang biru, bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya, tetap harus dari dasar dulu ya. Karena di main karate ini kan ada hierarkinya. Hierarki itu apa tuh hierarki? Hierarki itu kita kan hormat terhadap seniornya kan. Oh, mau dia umurnya lebih muda, kalau dia telat masuk atau yang sabuk tinggi lebih muda, kita harus tetap panggil dia lebih senior, seperti Simpai. Simpai. Itu artinya kan abang kelas apa. Oh seperti itu. Berarti perbedaan warna sabuk itu juga menandakan tingkatan-tingkatan kelas. Artinya gerakan-gerakan yang dilakukan saat latihan juga berbeda, sama atau gimana? Yap. Misalnya yang untuk pemula yang sabuk putih, misalnya gerakannya hanya sebatas fisik aja dulu, atau mungkin ketika sudah naik ke sabuk kuning udah tambah gerakan menendang atau meninju, itu gimana? Ya, selama ini? Untuk kita latihan untuk para pemula itu diajarin sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan. Karena mereka tuh harus punya dasar. Oke. Dengan dasar yang kuat, dengan kuda-kuda nanti dia boleh langsung. Kalau yang pemula diajarin langsung teknik tinggi, nanti mereka lost control nanti. Nanti dipakai di jalan langsung. Karena kan karate olahraga yang sangat berbahaya sebenarnya ini. Memang seperti itu ya, memang harus dari dasar dulu gitu ya. Kalau di pertandingan kita mukul tarik kan. Kalau di luar kan kita nggak mungkin. Nggak mungkin tarik ya, langsung kena ya. Karena tidak ada yang menilai. Oke, artinya berarti memang dasarnya itu berarti kuda-kudanya dulu. Pemantapan di kuda-kuda. Setelah itu perlahan-lahan naik tingkatan, semakin ini gerakannya. Apa sih Senpai gerakan yang kira-kira paling dasar gitu. Paling dasar. Kalau di karate itu kan ada gerakan Oisuki ya. Apa namanya? Oisuki. Pukulan lurus ke depan gini ya. Oke. Jadi kan kalau yang mungkin orang menganggapnya sepele, lurus ke depan gini kan. Sepele. Cuman kan kalau dilihat sekilas biasa aja. Biasa aja. Cuman kalau kita pengaplikasiannya nanti kan bisa jadi bantingan juga. Selain kita memukul, kita juga bisa banting dengan pukulan Oisuki tersebut. Bisa membuat lawan itu terbanting. Iya. Hanya karena pukulan lurus itu saja. Oke. Kemudian setelah itu apalagi nih gerakan intinya dari perguruan Wadoka ini? Ya paling tendangan lurus ke depan ya. Tendangan lurus ke depan. Kemudian kalau untuk tinjuannya itu ada nggak kekhususannya atau memang biasa aja dengan? Ya sama aja dengan yang lain. Biasa aja. Tapi kalau karate kan lebih ini ya, lurus ke depan deh. Oke, baik. Nah, kemudian Senpai ini atlet kita ini kan yang ada juga yang perempuannya gitu ya. Kalau misalnya untuk yang perempuan ada tidak pengecualian gerakan pukulan yang tidak boleh dipukul di area-area tertentu misalnya? Atau disamaratakan semua? Gimana selama ini?
Ya, walau untuk perempuan paling pakai body chest itu ya. Oke, untuk mereka khusus punya perempuan. pelindung. Oke, ya berarti memang sama aja Ya. pukulannya, cuman untuk yang atlet perempuan memang ada pelindung khusus seperti itu ya. Baik, itu untuk aturannya sama aja berarti ya? Sama berarti ya? Untuk aturan-aturan yang lainnya untuk atlet laki-laki dan perempuan sama? Aturannya sama. Cuman kan semakin tinggi sabuk, atlet nih atau para karateka ini kan semakin kontrol pukulnya. Karena dia kan semakin tinggi sabuknya semakin dapat mengontrol emosinya sendiri. Oke, kan lebih terlatih lagi ya. Berarti dari dasar memang. Kalau seandainya ada yang sudah dewasa ingin masuk nih ke perguruan Wadokai, tetap harus sabuk putih dulu ya. Ya. Walaupun dia backgroundnya jago berantem nih, tetap harus dilatih dari dasar. Kalau yang sudah dewasa paling dasaran sebentar aja, nanti kita latihan bela diri praktis paling. Tidak memakan waktu yang lama ya untuk pendekatan. Biasanya Senpai berapa lama sih waktu standar nih yang dibutuhkan oleh seorang atlet dari dasar untuk naik tingkat rata-rata biasa? Apakah harus untuk kenaikan tingkatnya itu kita biasanya ujian naikkan tingkat itu biasa setahun ya. Setahun kita ada ujian kenaikan sabuk atau kenaikan tingkat. Jadi diuji oleh para senior-seniornya ya. Dari Sihan, di sensei-nya, dari dojo-dojo yang lain untuk menguji dojo kita. Oh gitu, itu ujian ya, ujian kenaikan. Berarti setahun sekali, artinya selama setahun ini atlet kita berlatih dulu untuk semua gerakan-gerakannya, mau gerakan dasar, gerakan itu nanti kita akan diuji coba. Kalau kita berhasil berarti kita naik ikatan. Nanti kalau naik ikatan gerakan yang dilatih itu berbeda lagi ya. Gitu ya. Apa sih Senpai kendala barangkali atau kesulitan yang sering dialami atlet kita waktu berlatih? Ya paling ini jadwal latihan, mungkin ada yang sibuk kerja bagi yang senior-senior ya. Oke. Kalau untuk gerakan-gerakannya sih ada nggak gerakan yang memang gerakan itu sulit sekali untuk bisa cepat dikuasai oleh para atlet? Misalnya nih kan, apakah gerakan kuda-kudanya, apakah tinjuannya, ataukah tendangannya, atau pukulannya, ada tidak selama proses paling latihan? kalau yang pemula ya, yang pemula pasti masih terbata-bata ya, kan semua ala bisa karena biasa. Iya, ya. betul. Dengan seringnya latihan, mereka pasti, insya Allah pasti bisa. Artinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, ini kan juga olahraga yang bisa dibilang punya resiko ya. Resiko. Apa sih Senpai resiko dari kecelakaan atau hal-hal yang barangkali negatif lah yang terjadi selama latihan barangkali atau selama pertandingan atau kejuaraan? Kira-kira apa nih cedera yang mungkin bisa terjadi, walaupun tentu kita menghindari dong hal-hal seperti itu. Ya paling tidak kita sebelum mulai pertandingan atau latihan kita pemanasan lah untuk menghindari cedera-cedera otot ya. Cedera otot. Cedera otot itu biasa disebabkan oleh apa nih? Biasa terkilir, terplekok kita mungkinan. Mungkin salah jatuh pada saat bantingan seperti itu ya. Benturan mungkinan. Kan nggak sengaja antara teman-temannya kan. Waktu latihan mungkin ya apa terlalu kuat atau mungkin si lawannya kurang siap ya. Jadi terjadilah cedera-cedera, tapi bukan yang serius ya, yang memang itu sudah umum memang akan dialami. Jadi nggak perlu takut ya pemirsa untuk belajar menjadi seorang atlet karate ya. Jadi tadi ngobrol terus nih teknik-teknik nama pukulan. Jadi saya juga bisa dong ya, boleh dong diajarin. Boleh. Apa simulasi lah, gerakan tendangan, kuda-kudanya. Mana tahu saya bisa direkrut jadi atlet di perguruan Wadokai. Ya, kita simulasi gerakan ya. Jadi yang pertama kali harus disiapkan apa nih? Ini gerakan yang gampang aja ya. Oke, di gerakan pukulan Oisuki ya, pukulan lurus ya, depan. ini ke sini nih ya. Pukulannya nih ke sini atau ke sini nih. Ya, kita hadap ke sini berarti ya. Berarti senpainya di mana? Di sini berarti? Di sini. Oke. Saya di sini ya. Oke. Nah, berarti ini saya diarahkan ya. Saya harus gimana? Oke, kuda-kudanya sudah oke. Buka ini kaki yang selebar bahu. Selebar bahu, oke. Tangan lurus depan. Tangan lurus. Satu. Pukul. Ya dari sini ya. Tangan kanannya gimana? Oh gini ya, oke. Di atas. Pukul satu. Oke. Turun. Ini kan untuk di tempat. Ya, di tempat. Dua. Ya. Untuk ngisi powernya pada saat mengenai lawan. Ya. Ini relax supaya nggak nguras tenaga. Kadang orang tuh keras, gitu. Berarti dari sini kita biasa aja, tapi keluarin tenaganya begitu udah sampai ke depan. Ya. Gitu. Oke. Coba lagi ya. Di ujung. Oh gitu. Pegel ya? Iya. Kita coba lagi ya. Gini ya. Sekarang baru kita maju. Maju. Ya, Jame, siap lagi ya. Kita stand kumite. Pukulan Oisuki lurus, maju satu ke depan ya, pukulan satu. Oh gitu. Ini kelebaran nggak kakinya? Nggak, dia sejajar bahu. Segini berarti ya? Ya. Gimana tadi? Gini. Gimana gini? Oke. Tangannya satu depan.
Gini ya? Maaf ya. Gini ya? Ini satu depan. Oh gini, oh ya. Tangan depannya fungsinya untuk nangkis, nangkis. Oh gini ya fungsinya ya? Oke. Kalau masuk golong satu, untuk menyerang maju. Oh, ya. Gitu ya? Nah itu kita coba ya. Kita Oke, panggil satu ya. kita coba boleh. Speul. Ini nggak banting-bantingan kan? Nggak nanti. Oh itu nanti ya? Ini kita teknik Oisuki ya. Oisuki. Ini saya sekarang jadi penyerang. Ya. Ini yang saya serang. Ya. Berarti harus di depan saya ya? Ya. Gitu. Nih, sekarang Gini kita ya? Oisuki ini kan dasar nih. Satu ya. Sini arah dadanya nih. Gini ya? Maju. Ya, Gitu ya? sini. Sasaran. Oh di sini ya? Ya. Oh gitu ya? Tes ya? Sini lagi. Geser sini lagi. Sini lagi ya? Gitu. Oke. Memang harus kena ya? Ya, Boleh ya? ya. Boleh kena ya? Begitu. Nanti ketika sudah mantap, dengan satu pukulan kita dapat melakukan bantingan. Mukul satu, lewatin. Oh gitu. Oh langsung baru ke samping tambah. ya? Oh gitu. Dengan satu pukulan kita dapat mengaplikasikan yang lain. Berarti nggak cuman kena pukulan bisa kita banting sekalian. Kadang orang sepele kan dengan satu pukulan kan, gitu. Iya, dia jadi orangnya pikir udah mukul-mukul aja jatuh sendiri, rupanya enggak ya, harus Kan ada dengan teknik. latihan sesuai dengan tingkatan, maka dia akan tahu fungsi dari pukulan tersebut. Coba. Oke. Satu, sini, dulu. Belum ya? Pukulannya kakinya lewat sebelah sini. Oh gitu, ya. gini. Gini kan? Ini kena nih, gini. Maaf dulu, lihat Ya, ya. sini. Oke, pukulan satu, lurus, nih. Ini otomatis nih udah kena nih dadanya. Jadi karena kita simulasi kita lewatin aja. Oh gitu. Berarti Jadi kaki harus menyilang ya. Nah, kadang ini orang kan teknik. mundur, kita nggak perlu menggunakan tenaga, kita cukup nabrak dia. Saat nih kena, langsung siku. Oh gitu. Memang harus dipegang ya waktu jatuhnya ya? Ya kok kasihan temennya. Oh, gitu. Nggak boleh sembarangan jatuhin teman berarti ya. Nah, coba dulu. Ini termasuk Tadi sekilas gampang ya pemirsa, Iya. rupanya gagal-gagal terus nih, kita coba ya. Berarti kakinya harus lewat itu ya? Lewat. Ya. Satu, udah. Ya. Terus jatuh. Berbarengan. Terus tambah satu. gini. Ya, gitu. Oke. Oke. Oke, kalau yang tendangannya gimana? Oh, tendangan. Nah, kalau yang tendangannya gimana? Kalau tendangan namanya mawasi ya. Mawasi. Tendangan samping ya. Oke, samping. Ya. Gitu. Boleh ditendang nih? Boleh. Boleh ya? Kuat tenaga pun boleh. Yakin? Yakin. Kita coba pemirsa Oke. sekuat apa tenaga saya ya. Terus, nggak apa-apa. Nggak sakit kan? Nggak, Ini takutnya serius, kaki saya nggak sakit. apa-apa. Oke, kita coba ya. Kuat lagi. Sakit nggak? Nggak ya? Berarti saya kurang kuat ya? Oke. Boleh. Sini boleh juga. Oh di kaki, di paha Boleh. juga boleh? Yang kuat, itu belum kuat. Kurang kuat? Terus, nggak Oke. apa-apa. Sekali lagi. Sekali lagi ya? Terus, nggak apa-apa. Oh, nggak lagi. Sakit pemirsa. Oke. Terkadang orang di sini yang sukanya kan ini apa namanya, suka memukul orang. Ketika mereka dipukul mereka nggak siap. Nggak siap. Nah itu yang jadi kendala Oke. sama sini. Sekali lagi ya? Ya boleh. Ini harus sakit ya? Ya boleh. Mau di mana? Di perut boleh juga. Jangan. Di sini aja. Boleh. Oke ya? Sini. Ya nanti kalau nggak nanti kan jatuh nanti kan. Oh gitu ya? Ya rendah aja. Oke, Di paha aja. oke boleh. Ya rendah aja ya? Ya, tenangan mawasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kekuatan penuh nih ya? Kuatan tuh nggak Oke, apa-apa. oke ya. Lagi. Satu. Udah, sekali aja udah. Udah. Sekali lagi nggak apa-apa. Sekuat tenaga nggak apa-apa. Full power boleh. Iya, besok kaki saya sakit jadi. Nggak apa-apa. Namanya kita latihan sama-sama Latihan ya? latihan. Oke. 1, 2. Lagi? Boleh? Nggak lagi. Udah cukup. Memang sakitnya di awal memang harus ngerasain itu ya. Berarti ini yang dipukul nggak sakit nih? Nggak, kita kan latihan. Latihan. Berarti bisa jadi kekuatan terangnya lebih besar gitu ya. Kalau dalam pertandingan itu memang benar-benar betulan tendangan itu betulan ya. Beneran. Kalau tinjuan juga betulan ya, yang di badan, yang cuman yang nggak boleh itu di area Muka sama area di bawah sabuk. Oke, nah kalau untuk yang bantingan itu? Oh, bantingan. Dia bantingan dia ada aturannya tersendiri ya. Ketika dia sudah di atas lantai dengan waktu 3 detik kita harus sambung dengan pukulan. Kalau nggak gitu. kita pelanggaran. Oh gitu. Berarti begitu dia udah kita banting langsung Kita sambung dengan pukulan. berapa kali pukulan tuh? Ya
2 kali udah cukup. 2 kali udah cukup. Itu masuk poin ya? Masuk poin. Bantingan masuk poin. Kalau sempurna jatuhnya, maka poinnya dihitung 3. Nah, sempurna dengan tidak sempurnanya itu di mana ini perbedaannya? Dia badannya tuh rata dengan lantai biasanya. Oh, langsung tertidur ya? Kadang langsung. orang begitu kita di sapuan cuman jatuhnya mereng doang atau gitu. Itu poinnya cuma 1. Itu tidak sempurna. Poinnya cuma 1. Itu berarti untuk mendapatkan poin sempurna itu dengan jatuhan yang langsung di atas lantai itu udah tekniknya, pasti ada teknik ya. Teknik ketika kita membanting lawan, meninju lawan ketika di lantai juga ada tekniknya. Luar biasa sekali. Ini memang sudah berpengalaman sekali ya di pelatih ya. Oke, baik Senpai Andre, terima kasih atas waktunya, atas latihannya. Gimana kira-kira saya diterima sebagai murid? Oh, terima. Kapan aja kami siap. Siap ya. Oke pemirsa. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai kita bersama salah satu pelatih karate di perguruan Wadokai, ada Senpai Andre. Sukses terus untuk latihannya, mudah-mudahan atlet kita semakin terus dapat berkreasi dan berprestasi, insya Allah mengumpulkan medali emas ya untuk siap kejuaraan. Oke pemirsa, demikianlah arena olahraga hari ini. Semoga saja apa yang sedang kita perjuangkan hari ini melalui latihan yang maksimal, persiapan fisik, latihan, dan tentu saja keseriusan dalam seorang atlet melakukan latihan akan menjadi salah satu faktor terbesar untuk kesuksesan seorang atlet di dalam setiap kejuaraan. Saya Nur Safriah, sampai jumpa dan salam olahraga. Oke. Tendang lagi ya. Lagi, yang kuat. Yang kuat. Enggak lagi.